Gitu teman-teman. Jadi iblis menserah terimakan, makasih. Iblis menserah terimakan kemudian kuasa dunia kepada penggantinya, sehingga dia mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Tamu ya, Junedi Kristen, Pak Junedi Kristen. Ya Bu, saya Kristen Bu, saya Kristen. Oh silakan Bang. Tahu mereka ya. Sebentar ya, kita sapa lagi Hitachi. Hitachi Kristen juga. Hitachi. Alhamdulillah Muslim. Oh silakan Pak Junedi. Iya. Bun, sebentar Bun. Hitachi ada yang mau disampaikan? Mohon maaf, silakan. Langsung turun ya, lanjut. Ini kita sisanya 2 ya. Sebelum lanjut teman-teman, saya ada informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia, khusus masyarakat Sulawesi Selatan, bagi yang ingin berwisata di tempat disertai dengan angin-angin segar sepoi-sepoi, bisa nginep di Rumah Hobbit. Hasil rilis Rumah Hobbit binaan Bang Juma masuk 10 besar dikunjungi oleh pengunjung di seluruh Indonesia. Allahu Akbar. Selamat untuk Rumah Hobbit Juma. Bukan seluruh Indonesia Bang Handi, sekabupaten Goa itu, mohon maaf Bang Handi salah informasi. Itu dari itu dari Dinas Pariwisata Kabupaten Goa Bang Handi. Dan labai-labai dikit nggak apa-apa Bang Juma. Ya boleh sih, kayak tetangga kita ya kan ya. Iya, boleh. Alhamdulillah malam ini tamu dari Karang Taruna juga pada camping di tempat kita, Masya Allah. Wah, silakan Bang Junedi. Mau ambil dari tema dari Bang Junedi atau Makasih, Bang Andi. dari kita? Iya, saya mau ini Bang, mengenai penguasa dunia tadi Bang, kan di situ. Oke, siap. Jadi siapakah penguasa dunia ini gitu ya? Oke ya? Iya, menurut ini hanya menurut pemahaman kami Bang sebagai orang Kristen. Ya silakan nanti sama Bang Juma. Silakan Bang Juma. Ya silakan Bang. Jadi menurut Alkitab, ya kita lihat konteksnya siapa penguasa dunia ini. Nah di situ adalah Allah sebagai penguasa, karena Allah adalah pencipta dan penguasa dunia ini. Allah memiliki kekuasaan yang tidak berubah walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa. Nah Allah mengatur dan mengendalikan seluruh isi alam semesta ini Bang, seluruh isi dunia ini. Nah di mana Allah disebut sebagai penguasa dunia. Allah juga sebagai pemilik, Allah sebagai penguasa dan hakim umat manusia. Nah di situ. Nah jangan heran Bang, iblis juga sebagai manusia. Kenapa? Karena ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, ya, iblis juga disebut penguasa dunia setelah umat manusia itu jatuh dalam dosa. Nah, iblis ini Bang berkeliaran di bumi-bumi dan di mana-mana Bang sebagai pemimpin pasukan roh-roh jahat dia Bang. Nah benar apa yang dikatakan tadi bahwa di dalam Yohanes 12 ayat 31 Yesus juga menyebut iblis sebagai penguasa dunia ini. Paulus juga menyebut iblis juga sebagai penguasa kerajaan angkasa Bang. Ya di dalam Efesus 2 ayat 2 dan di situ, dan sebagai ilah dunia ini menurut 2 Korintus 4 ayat 4. Nah disitulah, justru itulah kematian Tuhan Yesus merupakan titik di mana penguasa dunia ini akan diusir Bang, kan di situ dia. Nah jadi penguasa dunia ini dilihat konteksnya Bang, kan di situ dia. Allah penguasa dunia ya, setelah apa yang saya sampaikan tadi, di mana kriterianya dia adalah penguasa, pencipta, pemilik, penguasa, dan mengendalikan seluruh isi dunia ini. Nah kalau iblis dikatakan sebagai penguasa itu setelah umat manusia jatuh di dalam dosa. Itu saja yang ingin saya sampaikan Bang. Terima kasih. Iya, baik. Ya, baik. Di dalam ajaran Kristen dikatakan begini. Di Galatia 5 misalnya ya. Dikatakan
Oke, saya ini dulu Bang. Galatia 5 berapa saya baca Bang? Ya, Ya? Galatia 5, Galatia 5 nomor 1 lah misalnya kan ya. Oke, Galatia 5 Supaya nomor 1. kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Pertanyaan saya, Bang. Kira-kira kalau seperti ini keadaannya, ini iblis mau bekerja ke Kristen apa? Bagaimana pula iblisnya bekerja ke kalian? Kira-kira nih. Kristen. Ya iblis. Nyembah Tuhan yuk. Oh enggak dong. Saya kan sudah dibebaskan, dimerdekakan. Jadi iblisnya bingung nih. Mau mencobai Kristen ini gimana ceritanya? Kok mirip-mirip kita nih? Gimana kira-kira? Ayo. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Kristus di atas salib, Kristus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah ketetapan yang ada di dalamnya. Kira-kira iblis datang mau ngapain ke Kristen? Hei Kristen, iya paman Blis, jalankan hukum Taurat dong. Orang Kristen mengatakan, oh sorry lah, ya. Kami sudah dibatalkan Taurat untuk kami. Jadi kira-kira iblisnya bingung nggak tuh sama Kristen ini? Tidak ada lagi aturan. Segala sesuatu halal bagiku. Segala sesuatu boleh untukku. Lalu apalagi kerja iblis ke Kristen ini kira-kira? Hah? Hei orang Kristen, iya paman Blis. Apa Blis? Kamu kamu sembah selain daripada Tuhan dong. Siapa Blis? Ya entah Yesus kah, yang manusia anak Maria kau sembah. Sorry ya, kami udah menyembahnya loh. Jadi kira-kira godaan seperti apa lagi nih yang ditujukan kepada iblis? Kepada Kristen, kira-kira semua pelanggaran-pelanggaran yang ditanamkan sebagai tatanan kepada Bani Israel semuanya dihancurkan dan sudah dilebur di dalam kekristenan. Lalu iblis kira-kira mau mencoba Kristen ini apa cobaannya kira-kira? Bersinah. Ajak Kristen bersinah dong. Kristen, sini. Ya apa? Bersinah yuk. Gak boleh kami bersinah. Kenapa gak boleh? Kalaupun kami bersinah, ya nggak ada dosa bagi kami. Kenapa? Lu baca di dalam Yohanes 2 nomor 1. Masa sih? Apa bunyinya di sana? Dia dikatakan begini, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Akan tetapi jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Kristus yang adil. Jadi iblisnya bingung. Aku mau menggodanya supaya berzina. Ada Yesus yang menebusnya. Aku ingin menggodanya supaya mereka merampok. Percuma aja. Setiap dosa yang mereka lakukan, sudah ada yang mendamaikan dosanya. Jadi iblis pensiun untuk Kristen. Mau apa lagi? Disuruh mencuri percuma, disuruh berzina percuma. Mereka mau berzina setiap hari pun percuma, ada pendamai dosa buat mereka. Iblis kemudian mengikat mereka dengan ikatan yang kuat. Mereka diikat dengan tipu daya muslihat. Tapi kalau di Islam, berzina yuk, sorry lah takrabu zina, nggak boleh, sorry ya. Diajak mencuri, nggak boleh, dilarang oleh Allah. Semuanya dilarang. Menyembah kepada manusia, menyembah kepada siapapun dilarang, kecuali hanya menyembah kepada Allah. Iblisnya susah payah menjebol pertahanan Islam. Tapi kalau di Kristen, pertahanan yang mana yang mau dijebol? Gak ada lagi. Makanya Al-Quran mengatakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Saudara iblis itu si kafir. Si kafir ini membantu si iblis untuk durhaka kepada Tuhan. Jadi Anda boleh berbangga menjadi seorang Kristen. Kenapa? Anda tidak lagi dicobai oleh iblis. Amit-amit, ngapain iblis cobain lagi orang temannya? Ayo. Tuhan mengatakan sunatkan dirimu.
Sibilisis mengatakan, tunggu. Kalau kau sunatkan si Uco, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Ayo, pilih mana? Oh iya ya, jadi kami nggak usah sunat. Nggak usah. Iblis pensiun. Lagi-lagi tidak bisa menggoda di situ. Ini bang, pertahanannya bang. Pertahanan Anda itu nggak ada. Ngapain Anda bertahan? Makanya Anda beribadah, Anda sembahyang atau apapun itu namanya, suka-suka Anda. Tidak ada perintah Tuhan. Nyembah Yesus ada nggak perintahnya? Nggak ada. Disko hari Minggu ada nggak perintahnya? Tak ada. Semua yang Anda lakukan dalam hal keagamaan Anda, tak ada perintahnya dari Tuhan. Tak ada. Jadi satu-satunya agama yang paling enak dan paling nikmat ukuran dunia, ukuran jasad manusia, agama aliteng. Segala makanan yang diharamkan boleh dimakan. Segala sesuatu halal baginya. Bahkan apapun yang mereka masukkan ke dalam mulut itu tidak dosa. Mau apapun itu dalam agama saudara. Jadi Kristen ini nggak bisa lagi seibarat kuman itu tidak pernah kena penyakit flu. Kuman tidak pernah kena sampar. Kuman tidak pernah kena tumor. Kuman tidak pernah kena bisul. Kenapa? Dia sendiri kuman. Gak pernah lagi dibisikin setan. Ngapain mau dibisikin setan? Oh, dia sendiri ada etan. Piye toh? Seperti itu saudara. Jadi coba Anda renungkan. Ketika kemudian Yesus mengatakan waspadalah kepada sibilisis, penguasa dunia sibilisis ini menginginkan anak Adam semuanya ikut kepada dirinya ke dalam api neraka jahanam. Makanya Yesus mewanti-wanti, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu pekerjaan Kristus, itu menyesatkan banyak orang tuh. Nah sekarang satu-satunya kandidat pengikut Kristus kan cuman Kristen. Hindu kagak, Buddha kagak, apatah lagi Islam. Sekira begitu saudaraku Junaidi. Coba Anda duduk yang tenang, gunakan akal sehat, tinggalkan dogma dan doktrin sejenak, mumpung saudara berdiskusi dengan saya. Silakan. Aduh abang ya kan. Nah di situ saya lihat tidak semudah itu bang. Ya, abang bisa mengatakan bahwa kami ini sudah bersekutu dengan iblis. Ya, justru ketika kami menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, bang. Ya, kami harus patuh taat, bang, kan di situ dia. Nah, kami harus mampu melawan tipu muslihat iblis. Ya, sehingga kami ini tidak jatuh dalam dosa di situ, bang ya. Dan bagaimana kami menjaga kehidupan kami ini harus kudus. Karena kami tahu kuduslah, karena aku kudus, kata Allah, kan di situ dia. Nah itu. Nah dalam kehidupan kami sehari-hari bang, sebagai orang Kristen, ya, bagaimana kami harus menjadi surat Kristus yang terbuka bang, di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari bang, ya, melayani sesama kami dengan penuh kasih, ya, mengatasi. Bagaimana kami bisa mengatasi segala jeratan dosa, rasa bersalah dan rasa malu, ya. Nah di situ karena Yesus sudah memerdekakan kami, bang. Ya, dengan kematian itulah dia sudah memerdekakan kami. Nah di situ maka ya kami harus hidup taat, harus hidup kudus, menjalani kehidupan yang penuh dengan tujuan dan penuh sukacita dan kasih itu, bang. Itu yang diutamakan dalam kehidupan kami, bang. Nah di situ, ya kan? Jadi apa yang abang sampaikan tadi, ya orang Kristen ya mudah melakukan hubungan dosa, mudah mencuri, mudah berzina dan sebagainya, itu sebenarnya merupakan satu kebohongan, bang, yang abang sampaikan di situ, ya kan? Nah di situ dia, bang. Jadi ya kehidupan kami, ya ketika kami setelah menerima Yesus Kristus, ya kami harus ya taat, karena kami ini ya jangan membiarkan ya rasa kekuatan roh itu untuk mencobai kami lah di situ. Makanya kami Yesus katakan waspadalah. Nah di situ dia. Disuruh berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu tidak jatuh di dalam pencobaan, bang. Nah disitulah kehidupan kami, tidak seperti yang abang tuduhkan tadi, bang. Di situ, bang, yang perlu saya sampaikan. Oke.
Saya Oke, pingin oke. bukti, saya pingin bukti. Ucapan saudara, tolong tunjukkan di dalam Bible larangan apa ya? Larangan makan babi. Coba. Larangan makan babi di dalam Iya. perjanjian lama itu abang ada bang di imamat. Ya kan? itu Tetapi- kitabnya orang Yahudi. Itu kan larangan. Itu kan Ya. udah dibatalin kan? Iya. Ada yang dibatalkan bang dalam perjanjian. Makanya ketika Ya, yang saya ketika- minta untuk Kristen kan Anda mengatakan tadi, maaf nih, Anda mengatakan bahwa Kristen harus hidup kudus. Sedangkan di dalam Matius 24 nasihat Yesus, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang kudus, pembinasa keji berdiri di tempat yang kudus. Artinya apa? Pembinasa keji ini seakan-akan dia kudus, berdiri di tempat kudus, tapi itu hanyalah kamuflase. Nah, untuk membuktikan itu, sekarang Anda tunjukkan kepada saya perintah dari Tuhan untuk jangan bersunat. Ayo, dari Tuhan yang saya minta. Silakan. bang, ya kan? Perintah sunat itu kan untuk orang Yahudi. Iya, yang saya minta Tidak ada perintah. Tidak ada perintah di dalam perjanjian baru itu untuk kami bersunat, bang. Iya. Ya, tidak ada. Tapi ada nggak perintah untuk jangan bersunat? Ya. Dan tidak ada juga perintah untuk jangan bersunat, tidak ada juga. Dan tidak ada juga memerintahkan supaya kami bersunat. Galatia 5 nomor Kan 2. di situ dia, ya kan? Nah, Galatia kalau 5. Galatia 5. Oke, saya baca dulu bang ya ayatnya. Ya. Karena masalah sunat dan sunat itu tidak masalah sebenarnya kami bang. Galatia 5. Ya, itu makanya. Siapa yang Galatia mengajarkan 5. itu? Siapa yang mengajarkan itu? Paulus tahu arti. Galatia 5 berapa tadi bang? Galatia 5. Galatia 5 Paulus, ayat. Galatia 5 nomor 2 nomor 3. Itulah yang saya katakan kepada saudara. Kalian itu manusia yang paling hebat. Iblis tidak lagi mencobai kalian. Ngapain dicobai lagi Kristen ini? Untuk apa? Wong Kristen lebih kesetanan daripada setan. Coba. Bang, ayat itu kan bang yang berbunyi bahwa Galatia 5 ayat 2 itu menyatakan bahwa jika seorang menyunatkan diri maka tidak akan berguna bagi. Kata siapa itu? Itu kata siapa? Kata Paulus bang. Nah, Tapi, kata ya kan, Paulus. di situ. Kalau kata Tetapi, Tuhannya Bang, gimana? Enggak bang, tetapi ya, Paulus ini mengatakan untuk orang-orang yang bukan Yahudi bang. Iya. Kan di situ dia ayat ini. Sekarang Bang, begini. ya. Sekarang begini. Di mana perintah bersunat kepada non-Yahudi? Ya enggak ada juga. Ya tidak ada. Lalu untuk apa dalil ini dibuat oleh Paulus? Untuk apa dalil ini dibuat oleh Paulus? Untuk apa? Ya, maksudnya Paulus itu kan sunat hati loh bang, kan di situ. Alamak. Ya kan? Nah di situ bukan berarti hati fisik hati kita yang disunat. Nah kita, ya maksud Paulus itu kita meninggalkan kelakuan-kelakuan kita atau perilaku-perilaku kita yang tentunya tidak Apa? benar. Nah, di situ Sekarang dia. benar. Nah, Apa yang benar di Kristen? Apa yang benar? Yang perintah dari Tuhan yang diikuti Kristen itu yang mana? Coba tunjukkan ke Ya. saya. Perintah Contoh. Tuhan Yesus itu kan mengasihi, Pak, yang paling tertinggi. Enggak, tunggu. Kan Yang di situ dari dia. Tuhan, bukan dari Yesus, dari Tuhan, yang Loh, memperkenalkan dirinya kepada Bani Israel. Ada enggak perintah dari Tuhan Bani Israel yang dilakukan Kristen? Ada enggak? Ya perintah yang utama itu Yesus Allah itu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu kan itu ya. Perintah Saudara. kedua tidak beda itu mengasihi sesama kita. Yang saya Bahkan Yesus minta, mengatakan bahwa saudara. itu perintah utama bang. Saudara, Kan itu dia. jangan bicara sendiri kawan, jangan minta bicara sendiri. Yang saya katakan, perintah dari Tuhan Elohim yang dilakukan Kristen itu yang mana? Kasih bang itu intinya bang. Di mana perintah kasih kepada Kristen dari Elohim? Ya itu tadi Yesus mengatakan kasihlah Tuhan Allah. Dari Elohim, Bang. Dari Elohim yang saya minta, bukan dari Kristus, dari Elohim. Ada. Abang ini gimana sih ya kan di dalam perjanjian lama itu kan bang kan itu
Allah kan memerintahkan, Elohim itu memerintahkan kita harus hidup benar. Nah, sekarang Penuh hidup kasih, benar, kan di situ hidup dia. benar yang diperintahkan oleh Dalam Elohim arti yang dilakukan menjalankan Kristen segala yang mana? firman-Nya, Bang, segala perintahnya itu, kasih Iya, itu. iya, yang mana perintah Elohim? Sebenarnya sunat-sunat yang abang sampaikan itu bukan bagian dari keselamatan loh, Bang, bagi kami sebagai orang Kristen. Nah itulah makanya. Itu adalah tradisi Yahudi. Ya kan? Itulah Orang-orang makanya. Yahudi Itulah itu makanya. memang harus disunatkan, Bang. Bicara sendiri dia, gila kayaknya orang ini. Yang saya minta itu Tuhan, perintah Tuhan Bani Israel yang Kristen lakukan itu yang mana? Nggak ada, Anda tunjukkan, nggak ada. Berarti Kristen ini benar-benar, ya benar-benar bebas merdeka. Kan kalian tidak boleh lagi diperhamba kan? Tadi Galatia 5-nya saya datang diserahkan lagi ke badan logistik gitu kan, bahwa dia hanya menghakimi 12 suku Israel saja. Jadi orang-orang yang ngaku pengikut Yesus dari bangsa Indonesia ini jangan mimpi dia nggak dipeduliin Yesus nanti di akhirat. Kenapa? Karena Yesus hanya menghakimi 12 suku Israel saja. Baca Matius pasal 19 ayat 28. Itu tegas kok. Tegas itu. Makanya absurd. Matius berapa bang? Matius berapa tadi? Matius pasal 19 ayat 28 bang. Nah kalau abang baca di kitab Wahyu, kan nanti Wahyu 3 tuh. di kitab Wahyu itu kan Yesus kan pernah bilang dia akan datang. Dia akan pergi untuk menyediakan rumah untuk pengikutnya. Ternyata di dalam penglihatan Yohanes di kitab Wahyu, Yesus tidak menyediakan rumah di sana karena rumah untuk orang yang percaya itu sudah disiapkan Tuhan langsung, yaitu namanya Yerusalem Baru. Ya, Yerusalem Baru ini kan bentuknya segi empat. Nah, panjang tinggi lebarnya sama. Nah, itulah Yerusalem Baru. Yerusalem Baru ini mempunyai 12 pintu gerbang. Untuk masuk ke sana harus melewati 12 pintu gerbang. Setiap pintu gerbang itu bertuliskan nama-nama bangsa Israel. Nah, sekarang orang yang ngaku pengikut Yesus dari Indonesia, dia mau masuk lewat pintu gerbang mana? Nggak ada korelasinya lah bang. Kalau itu kan saya bilang tadi. Nggak ada korelasinya. Nggak ada korelasinya. Kalau orang-orang apalagi mentuhankan aja, nggak tahu ya, otaknya tuh sudah campur cacing babi kalinya. Jadi kan tidak bisa mereka masuk ke Yerusalem Baru itu. Misalnya orang Jawa mau masuk pintu mana? Nggak ada pintu gerbang yang bertulisan Jawa di sana. Nah, pintu gerbang Yerusalem Baru itu bertuliskan nama-nama bangsa Israel. Iya. Ini. Kisah Nabi Zulkifli, seorang raja dengan kesabaran yang luar biasa. Juga gini, kenapa saya sampaikan juga itu, karena kan teman-teman kita banyak juga yang nonton di komal-komal Kristen, kadang-kadang nggak sadar mereka kalau kenyataannya tidak begitu gitu. Itu hanya framing-framingan gitu. Nah, gitu. Sehingga di sini kita semua dapat pengetahuan dari Ustadz Tahta. Niat untuk mencari kebenaran,
semakin mempelajari Bible, semakin mempelajari Yesus, maka akan menghantar Orang ini semua orang ini begini, orang ini bodoh, orang ini tak tahu baca Bible, orang tak tahu dah baca Bible nanti dah pendeta yang baca akang di gereja, dan pulang terus tidak sedang baca, tak tahu, tidak mengerti Bible orang ini, tak paham. Saya akui, saya waktu di Kristen tidak tahu Bible, nanti pendeta pendeta. Nah, tidak ada. Nah, orang Kristen itu dia tidak paham Bible, tidak mengerti orang. Karena orang bodoh, orang memperumpamakan salah semua itu isi Bible. Fakta. Nah, terbukti nggak memahami kitabnya, terbukti benar. Betul. Dia macam di Bible itu dia bilang begini. Aku adalah firman bersama Bapa. Baru dia mau bilang, Yesus bilang begini. Aku utusan. Dia mau salah mengerti. Dia yang susah bilang kamu tetap mau bilang dia Tuhan. Bagaimana itu? Bagaimana itu? Perkataan dia itu tolol. Perkataan dia siapa ini? Ada Yesus mau bilang aku ini utusan. Aku dan Tuhan itu Bapa. Tidak mengerti berarti bodoh. Betul. Bodoh dan tolol. Benar, betul. Dan sebenarnya aku utusan. Pengamat Tapi mendengarkan mau paksa jadi Tuhan. Iya. Nah, aku adalah firman bersama-sama. Gitu ya? Ini dia bilang utusan, dia paksa jadi Tuhan. Bagaimana itu? Aduh. Ini Bang Matius orang yang mengikuti jejaknya pendeta ini ya. Bang Matius orang yang mengikuti jejaknya pendeta ini dari A sampai Z. Berarti Bang Matius ini lancar dia mempelajari Bible, ya kan? Lancar dia. Iya, lancar. Lancar dia mempelajari. Orang ini begini, lucu, makasih kepada orang. Dan di mana ada orang Kristen anak-anak itu mau tahu baca Bible. Kalau dia mau suruh baca itu Bible masih kekecil, dia pendeta tidak berani makasih. Dapat bukti, coba suruh dapat orang tua baca itu Amsal, berani. Suruh baca itu Bible. Dan minum racun, anak minum racun. Nanti anak-anak baca Yeskiel pada sange semua. Minum racun dari Bible. Kalau anak-anak baca itu, habis itu udah mati sama minum racun itu. Di mana minum racun? Minum racun. Tidak ada. Pelajaran apa itu begitu? Maka kita salah semua itu. Itu keren. Kabur kamu. Kalau kamu kabur nggak tanggung jawab. Minum racun kamu kalau berani. Minum racun. Iya, jadi itu ada di dalam Bible. Untuk menguji keimananmu maka minumlah racun itu. Iya kan? Minum kalau racun. Iya, paling nanti kalau mati pun dalihnya nanti itu bertemu dengan Yesus. Ya kan nggak apa-apa mati gitu kan. Sebagaimana tertulis di dalam Bible, Yesus pun menolak keimanan yang ditujukan kepada dia. Apa kata Yesus? Jika kalian memiliki kepercayaan meskipun sebesar biji sawi, pastilah kalian akan mampu memindahkan bukit ini dengan kalimat pindahlah. Pertanyaan saya ke Bang Matius, ada nggak orang Kristen yang pindahkan bukit? Tidak ada lah. Tapi kalau berpindah-pindah bukit ada Bang. Jangankan mau pindah bukit. Orang mau suruh minum racun tidak mau minum, takut mau minum. Racun yang dimaksud itu juga racun apa Bang Haji? Kalau memindahkan bukit belum ada Oten Bang, tapi kalau berpindah-pindah bukit udah biasa Bang. Tidak ada, kalau apa pindah bukit tidak ada, tapi kalau dapat Tuhan Yesus diajak pindah-pindah bawa di jalan. Berpindah-pindah bukit ada itu. Itu bukan begitu, interpretasi dia yang salah. Ada nggak pertanyaan saya? Ada nggak orang Kristen atau yang percaya sama Yesus itu mampu memindahkan bukit? Ini Yesus loh.
yang Kan udah berkata? aku bilang bahwa itu bentuk kata alegori, bukan bentuk Tidak ada menulis. Yesus mengajarkan Benda. alegori metafora. Bukan. Nggak ada. Nggak usah kau mempelintir cara Yesus mengajarkan. Kampus mengajar begitu. Racun yang dimaksud juga bukan racun. Yesus ya, Apa Yesus maksudnya? kalau tulisannya utusan, Namanya dia racun akan itu ada membaca utusan, kadarnya juga. bukan Tuhan. Yesus, anak Maria, mamanya yang ngajari dia membaca. Itu Mana ada ayatnya gitu? Kalau kau mau cari ayatnya, kau tanya sama Maria mamanya. Ini Maria mamanya Saya ngaku lebih juga percaya mamanya Yesus daripada kebohongan pendeta atau kebohongan gereja. Mamanya tahu banget, makanya waktu dia menciptakan air menjadi anggur, tahu banget tentang Yesus dia itu. Sejak kapan Yesus menciptakan air dan menjadi anggur? Coba. Tahu banget. Coba, bagaimana caranya? Iya, waktu pernikahan kamu nggak tahu. Bagaimana caranya? Korban film. Iya, langsung aja tuh. Korban film. Kau pikir Yesus tukang sulap? Memang ada dijelaskan di kitab suci. Akhirnya film itu menuai kontroversi yang Emangnya tolak juga ada film Israel. waktu 2000 tahun yang lalu nggak ada. Mana Nggak ada usah korban film? Emangnya sok-sok film lu, kapan ya adanya? kan? Jadi Yesus kebanyakan bermukjizat itu datangnya dari Allah. Dia diterima oleh Allah sebagai Saya pinjam ciptaan dulu dan kursinya ya, utusannya. Bang Sabit 123, saya pinjam dulu kursinya ya. Satu hal yang pasti, Alkitab, Bible lebih sempurna daripada Quran. Tidak bisa dibantah itu. Benar. Bible lebih sempurna daripada Al-Quran. Lebih sempurna. Oke, kau bisa membuktikan ketika aku tanya tentang Biblemu tentang yang kesempurnaan. Ya udah aku bilang tadi tentang itu kekurangannya itu. Ya, oke. Kita Udah aku buktikan. jelaskan. Kita buktikan kalau Bible itu lebih sempurna. Kan sudah saya jelaskan itu. Oke. Kau bisa jelaskan, berarti kau bisa juga memberikan penjelasan terhadap contoh ini. Aduh. Jadi kalau Bible itu kita kan sesuai dengan ajaran para nabi. Nyambung. Ya, ajaran para nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, saya ketawa nih pas dibilang Bible lebih sempurna dari Al-Quran. Saya tertawa saya. Kita buktikan. Buktikan. Bang Haji, bisa harus saya buktikan, Bang Haji. Ya, biar saya dulu. Indah. Oh iya, Berarti gampang. Satu ayat saja. Ngapain lagi Ini tulisan diomongin? Udah merah. kasih tahu kekurangannya Ini tadi. tulisan merah. Kau jelaskan siapa yang dikatakan di dalam data ini. Oke? Silakan buka Matius 26 baca ke 18, nomor 18. Ada yang Jangan bisa satu buka? ayat, baca satu pasal. Enggak usah satu, enggak, aku cuma mau menanya sesuatu yang di dalam data ini. Bukan makna yang saya tanyakan. Siapa ini? Ya. Yang mana? Oke. Dalam Matius 26 nomor 18 jawab Yesus. Yesus berkata, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumah mula aku mau merayakan Paskah dan berpesta pora bersama-sama dengan murid-muridku." Pertanyaannya, siapakah si Anu ini? Berapa tadi? Bagaimana kau mau menjelaskan? Kau aja nggak tahu ayatnya. Iya, diamlah dulu, biar ku jelaskan itu. Bagaimana kau mau menjelaskan rumah orang sementara alamatnya kau tidak tahu? Oke. Yang ayat berapa tadi? Ayat berapa tadi? Bentar Dinda. Buka Matius 2, nanti Dinda. Matius 28, 26 nomor 18. Gimana sih? Matius 26, 2 atau 28? Matius 26 nomor 18. Ayat 18. Iya. Siapakah si Anu itu? Anu. Aku baca ya. Anu ada dalam cangcut, Paman. Oke. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Itu perikopnya ya.
Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau hendak kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan pesan guru, waktuku hampir tiba di dalam rumah mula. Aku mau merayakan Paskah bersama siapa si Anu itu? Muridku." Jadi kepada siapa aja maksud Yesus di siapa aja? Jadi tidak ditentukan kepada siapa. Kitabnya memberi ajaran kepada siapapun. Congor. Kenapa kita memberikan ajaran yang rancu buat umatnya? Kalimat anu itu rancu ya. Kalimat anu itu rancu. Semua bisa. Mungkin anu itu juga nama. Bisa anjing juga, bisa anjing juga dong kalau anu itu. Ya penting intinya di sini kan mencari, bukan masalah soal nama itu. Pertanyaannya bagaimana kau mau mencari? Orang mau mencari kalau bahasanya cuma si Anu. Maksudnya kepada siapa saja kan bisa. Kalau kau disuruh orang, ya